Saya akan mengajak saudara membaca Alkitab dari surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ya, saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Ya. Efesus, ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Nah, saudara sekalian, berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Nah, saudara sekalian, barangkali saudara berpikir atau merasakan, wah ini kok kayaknya khotbah tentang hari pernikahan gitu ya. Ini kan seringkali menjadi dasar dalam khotbah pernikahan. Bahkan liturgi pernikahan Gereja Isa Al-Masih itu menempatkan ayat-ayat ini khususnya dalam liturgi pernikahan itu ada dibacakan gitu pada saat pernikahan atau pemberkatan nikah itu berlangsung. Nah, namun saudara sekalian, kalau sudah berpikir tentang hal itu juga tidak salah. Ya. Itu memang benar adanya. Ya. Dan selain itu juga, selain tentang keluarga itu, keberadaan keluarga, tetapi ini juga mengetengahkan hal yang lebih mendalam dan lebih mendasar lagi, karena kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini berkaitan dengan Kristus. Jemaat dan Kristus, Kristus dan jemaat. Nah, saudara sekalian, surat Efesus ini memang sangat menarik ya. Dan sangat banyak ajaran atau doktrin yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini surat Efesus ini juga menjadi banyak favorit ya bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Wah, ini merupakan favorit kita ini. Ya. Nah, saudara sekalian, coba kita memperhatikan ya. Kalau kita membaca surat Efesus ini dari awal sampai pada akhirnya, ya kan? Ini surat Efesus ini tidak banyak. Berapa sih? 6 pasal, ya 6 pasal. 6 pasal ini paling kalau saudara baca itu kira-kira ya baca cepat itu ya 1/4 jam sudah selesai, ya kan? Tapi kadang-kadang kita
untuk membaca satu pasal atau satu buku ya, surat Efesus nih, satu kitab maksudnya. Itu kadang-kadang aduh kok rasanya banyak gitu. Kok rasanya banyak gitu. Nah, saudara sekalian, kita seringkali berhadapan dengan kedagingan kita itu sehingga kita merasa waduh membaca satu surat atau satu kitab itu rasanya berat ya. Karena meskipun hanya 6 pasal gitu ya. Namun saudara sekalian, kita akan selalu dituntun dan diarahkan dengan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, saudara sekalian, di dalam surat Efesus inilah kita melihat adanya ajaran doktrin, adanya kewajiban orang Kristen, adanya keyakinan dan perilaku, adanya sebuah tuntunan etika dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari secara keseluruhan dari kitab Efesus ini ya? Saya akan menyebutkan banyak hal, tapi itu pun belum lengkap ya, belum lengkap ya. Kita di surat Efesus ini diajar untuk kita bisa hidup berjalan dalam roh. Tapi itu bukan soal santet menyantet ya, saudara, serang sana sini ya kan. Nah, kita juga diajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Kita diajar untuk hidup dalam kesatuan. Kita hidup diajar dalam kedewasaan. Kita hidup supaya kita juga menjadi orang-orang percaya yang memiliki integritas. Kita juga diajar tentang kasih, kita diajar tentang kemurnian hidup, kita diajar tentang kepatuhan kepada Tuhan, kita diajar tentang tanggung jawab Kristen, kita juga diajar untuk hidup menghadapi peperangan rohani. Nah, saudara sekalian, itu semua mungkin belum lengkap. Nah, selengkapnya saudara baca. Selengkapnya saudara baca. Baca sendiri. Kalau saudara menemukan sendiri itu jauh lebih bagus ya, daripada sekalipun yang menemukan itu pendetanya. Itu beda dengan kalau saudara menggali dan menemukan diri sendiri. Menemukan sendiri maksudnya ya kan. Nah, saudara sekalian, semuanya itu yang saya sebutkan itu tadi harus mewarnai home ya. Mewarnai home dalam kita bergereja ya. Mewarnai kehidupan bergereja dalam menggumuli tentang home. Nah, saudara sekalian, orang-orang di Efesus pada waktu itu ya, saya akan mengajak saudara sedikit dulu menengok keberadaan jemaat yang ada di Efesus dan keberadaan kota itu ya, keberadaan kota itu. Saya akan cerita sedikit ini tentang keberadaan kota Efesus ini ya. Nah, kota Efesus pada waktu itu sebenarnya kota yang sangat maju ya. Cukup maju, lumayan maju dan kota yang sangat terkenal. Karena itu adalah kota juga merupakan kota perdagangan ya. Kota perdagangan. Yang sangat terkenal di sana apa ya? Yang sangat terkenal di sana adalah itu di Efesus itu ada gedung teater gitu ya. Ada tempat teater ya, dan itu tempatnya bisa memuat 24.000 orang. 24.000 orang itu sebesar apa ya? Konon katanya diceritakan ukurannya itu tempat itu ya, panjangnya itu 130 meter ya, panjangnya, lebarnya 75 meter. Wah, lumayan gede juga ya. Bisa menjadi lapangan sepak bola itu ya. Lapangan sepak bola bisa berapa itu ya? Bisa 2 atau 3 itu ya kan. Nah, saudara sekalian, itu tempat yang lumayan luas ya, lumayan besar, sangat besar. Nah, saudara sekalian, ketika kita menemui keberadaan kota Efesus waktu itu seperti itu, loh itu gedung itu untuk apa? Ya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya gedung tempat teater itu didedikasikan itu untuk memuja dan meninggikan namanya Dewi Diana, ya kan? Kalau bahasa Yunani disebut Dewi Artemis, itu sama saja itu ya kan. Maka saudara kalau menemukan atau bertemu dengan teman yang namanya Diana, mungkin ambilnya itu karena ada Dewi Diana itu ya kan. Itu diagungkan oleh orang-orang Efesus ya. Loh, ceritanya bisa begitu bagaimana ya? Nah, itu konon ceritanya itu ya. Di Efesus itu ada semacam meteor itu jatuh, debuak, kira-kira gitu ya.
dan itu warnanya hitam. Meteor itu hitam, mengkilat, ya, dan ada benjolan-benjolannya. Ya. Maaf permisi kata, ya, maaf permisi kata, itu benjolannya itu seperti payudara perempuan. Nah, sudah sekalian, sehingga orang Efesus itu mengagung-agungkan itu Dewi Artemis itu. Wah, ini payudaranya Dewi Diana, gitu kan. Nah, saudara sekalian, itu pun menjadi satu tempat pariwisata lah kalau zaman sekarang itu ya. Orang-orang pelancong ke sana datang dan bentuk daripada meteor itu kecil, dibuat kecil-kecil dijadikan souvenir gitu ya kan. Dijadikan souvenir. Wah, ya itu menjadi tempat yang begitu menarik sehingga juga mereka membuat souvenir untuk para pelancong yang datang ke sana. Nah, saudara sekalian, dan itu adalah apa? Adalah bagian yang dihadapi oleh gereja Tuhan pada awal-awal gereja Tuhan bertumbuh di sana. Nah, saudara sekalian, apakah pengaruh daripada orang-orang Efesus itu merasuk di dalam gereja atau mempengaruhi gereja secara signifikan, atau gereja yang mewarnai daripada orang-orang Efesus? Nah, itu kita berada di dunia senantiasa menghadapi hal demikian, saudara sekalian. Dan itu keberadaan penyembahan daripada orang-orang Efesus terhadap Dewi Diana itu pasti juga mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu merupakan tantangan daripada kehidupan jemaat Tuhan, merupakan tantangan gereja Tuhan menghadapi tantangan, paling tidak itu tantangan dari luar, ya kan. Jadi home dalam kehidupan bergereja di Efesus itu antara lain menghadapi hal itu. Itu menjadi tantangan meskipun itu juga tantangan dari luar. Nah, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara memperhatikan daripada ayat-ayat yang kita baca ini tadi, ya. Ya, bahwa apa yang berhubungan, apakah ada hubungannya ya, antara perenungan kita dengan apa yang kita baca tadi, ya. Kalau temanya GIA is my home, ya GIA itu karena kita berada di GIA, ya ini gereja, ya. Sebenarnya saya akan mengungkapkan bahwa GIA ini adalah bagian juga dari gereja seluruh dunia ini, kan. Jadi gereja itu merupakan bagian, ya, yang sangat penting karena gereja itu dipercaya oleh Tuhan berada di dunia ini supaya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah gereja Tuhan sehingga dunia dapat melihat kemuliaan Tuhan pada gereja. Nah, saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini sungguh sangat menakjubkan sebenarnya, ya. Mengapa? Ya, ada beberapa ayat yang saya hubungkan, yang berhubungan, ya, yang ada hubungannya dengan home itu, ya kan. Yang pertama kita melihat ayat 23, ya. Karena suami adalah kepala istri. Ini kalimat berikutnya ini. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, saudara sekalian, ini penting untuk kita memahami hubungan yang benar, ya. Hubungan yang benar, ya, bahwa Kristus itu kepala, ya. Kristus itu kepala. Nah, saudara sekalian, kalau Kristus itu menjadi kepala, berarti dia juga adalah yang menjadi pusat daripada home itu. Kristus ada di tengah-tengahnya, ya. Kristus menjadi pusat pemerintahan, ya, sentralnya, gitu ya, sentralnya. Ya, kita jangan menempatkan Kristus untuk mengundurkan diri daripada pemerintahan gereja, ya. Jangan membuat Kristus itu tidak memimpin hidup kita, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan daripada gereja, ya, kehidupan daripada gereja itu tadi bersumber, ya, bersumber, ya, kepala, ya, kepala itu kan sumbernya itu, ya. Apapun yang dilakukan oleh gereja yang disebutnya adalah tubuh Kristus itu, ya kan, itu semua perintahnya itu dari kepala, ya kan, dari kepalanya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apapun yang
kerjakan oleh gereja, ya, apapun yang dikerjakan oleh jemaat, ya, apapun yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, ya, titik sumbernya itu tetap Kristus. Ya. Kristus, ya. Apakah yang kita kerjakan itu sehubungan dengan kehendak dan rencananya? Apakah yang kita kerjakan itu adalah mempermuliakan Tuhan? Ya. Nah, saudara sekalian, semuanya dinilai dari kepala, ya, dinilai dari kepala. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagian ini, ya. Saya mengajak saudara untuk melihat bagian yang kedua, yaitu masih berhubungan dengan yang pertama tadi, ya. Yang keadaan gereja itu sebagai home, itu menjadikan Kristus sebagai kepala, lalu secara praktisnya itu berhubungan dengan ayat 24, ya, bahwa jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Ketertundukan, ya. Nah, saudara sekalian, sebagai jemaat Tuhan seringkali juga menghadapi tantangan ini. Bagaimana jemaat Tuhan itu mewarnai kehidupannya, ya, dengan tunduk kepada Kristus, ya. Ketertundukan, ya, saudara sekalian, ketertundukan. Kita di dalam setiap sisi hidup ini seringkali berhadapan dengan ketertundukan, ya kan? Menundukkan diri, ya. Menundukkan diri, kita menundukkan diri, ya. Menundukkan diri itu berarti apa? Kita menjadi pelaku yang memang sungguh melakukan, menundukkan diri. Saya sebagai pendeta, saya memberi contohnya, ya. Sebagai pendeta di Gereja Isa Al-Masih, saya menundukkan diri dengan tata cara aturan daripada Gereja Isa Al-Masih, ya kan? Misalnya saya dipendetakan itu paling tidak minimal diselesaikan, ya, itu harus sudah melayani dulu 2 tahun baru jadi pendeta muda, ya kan? Lalu setelah pendeta muda minimal 2 tahun kalau mau jadi gembala minimal 2 tahun lagi jadi pendeta dan gembala. Minimal gitu ada, ya. Dan apakah berhenti sampai di situ? Enggak, masih terus, ya. Masih terus, ya. Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan itu berbicara tentang ketertundukan, ya. Saudara dan saya berada di Gereja Isa Al-Masih ini juga ada satu namanya ketertibannya juga, ya. Ada ketertundukannya juga, ya kan? Dalam aturan-aturan yang ada, dalam hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Nah, saudara sekalian, tapi yang lebih sangat penting lagi adalah kita berpikir menjadi problem zaman sekarang ini, ya. Gereja seringkali menghadapi tantangan yang tidak gampang, karena seringkali gereja atau jemaat Tuhan sebagai home itu mengalami erosi, mengalami satu tantangan, dirongrong, digerogoti oleh hal-hal yang merusak daripada home itu sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Plato pernah mengatakan bahwa home itu menyediakan peradaban yang mulia, ya. Jadi memang selama kita hidup, selama kita menjadi gereja Tuhan, selama kita menjadi orang percaya itu, ya kan, hal-hal mulia ada di dalam kehidupan kita, dan itu akan selalu diincar oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, akan merusaknya, menggerogotinya, ya kan. Nah, itu kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan itu seringkali akan menghancurkan kehidupan gereja Tuhan. Nah, itulah adalah tantangan kita. Namun saudara sekalian, saya akan mengajak saudara sekalian juga melihat lebih dalam lagi bagaimana keberadaan home itu, ya. Beberapa hal sudah saya sampaikan dalam khotbah yang lalu, dan hari ini saya akan mengatakan beberapa menambah-nambah itu, ya, menambah kelanjutannya, ya. Sebab tanpa home maka kita belajar pun pasti tanpa tujuan, ya. Tanpa home, ya, tanpa keberadaan home yang cukup memadai, kita bukan, kalaupun belajar toh juga pasti tujuannya tak karu-karuan. Nah, saudara dan saya mesti yakin bahwa home itu selalu sesuai dengan cinta kasih yang ditanam di dalamnya, ya.
Oh, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai gambaran misalnya keluarga gitu ya, keluarga. Keberadaan keluarga itu seringkali dicerminkan daripada pertama-tama orang tuanya ya. Orang tua pertama-tama, iya dong, ya. Pertama-tama yang membentuk keluarga awalnya kan orang tua, ya kan, orang tua. Lalu ada anak-anak dan seterusnya. Ya, ada anak, ada cucu, terus nanti ya berkelanjutan generasi demi generasi. Ya kan. Nah, saudara sekalian, apa yang ditanamkan oleh orang tua itu seringkali tercermin dalam kehidupan anak-anak, ya kan? Itulah keberadaannya, saudara sekalian. Itu pengaruhnya pasti sangat kuat. Ya. Nah, dalam ayat-ayat tadi juga sudah dinyatakan dengan jelas ya, bahwa ada cinta kasih yang ditanam ya di dalam home itu, di dalam gereja, ya kan? Itu cinta kasih yang sejati. Ya kan? Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang itu, kita bisa melihat ya, dan kita bisa mengamati jauh lebih ke dalam ya, bahwa keberadaan home ya, keberadaan gereja sebagai home itu ya, yang didesain oleh Allah ya, yang didesain oleh Allah, dan yang bukan hanya didesain saja, bukan hanya dibentuk saja, tetapi juga dalam ayat-ayat 27, ayat 29 ya, saya akan bacakan ya. Ayat ini berbunyi demikian ya. Bahkan dari ayat 26 juga ya. Tetapi saya akan membaca ayat 27 ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat ya, menempatkan gereja di hadapan dirinya sendiri dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Ya. Ini jadi jemaat Tuhan itu akan dibentuk sedemikian rupa sehingga tampak cemerlang, ya, tanpa cacat celah. Ya. Luar biasa bukan? Ya kan? Ini keberadaan daripada gereja sebagai home itu dibentuk Tuhan seperti itu. Nah, ini juga jemaat Tuhan itu akan dijadikan kudus, tidak bercela. Ya. Lalu ayat 29, ya, ayat 20, saya mengutip beberapa ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ini ayat ini selanjutnya mengatakan ini. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi Kristus itu mengasuh ya, dan merawatinya. Jadi sebagai gereja Tuhan itu ya, kita itu diasuh, dirawat. Ya. Oh, saudara sekalian, ini sangat kental bukan dengan kehidupan keluarga, kehidupan home, ya kan? Diasuh, dirawat. Ya. Coba ya, teman-teman, saudara-saudara jemaat yang keluarga relatif muda, ya kan, yang sudah mempunyai anak, ya kan, bagaimana saudara merawat anak-anak saudara, ya kan, menyenangkan bukan, ya kan, sungguh alangkah indahnya merawat anak-anak itu, ya kan, ada satu nuansa yang sungguh sangat indah. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat pertumbuhannya ya, dari waktu ke waktu ya. 1-2 bulan pertama, 3 bulan pertama ya. Lalu menginjak 1 tahun pertama ya kan. Nah, saudara sekalian, itu anak-anak itu ya. Ini ada pesan penelitian ya. Kalau anak-anak, kalau saudara punya anak-anak ya, itu kalau dia bisa duduk ya, jangan saudara paksa-paksa dia bisa duduk, biar bisa duduk sendiri. Ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulangnya, ya kan? Akan mempengaruhi pertumbuhan tulangnya. Ya. Nah, ini dari penyelidikan itu ya. Nah, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara melihat bagian ini yang lebih dalam lagi.
bahwa kalau dirawat, ya, diasuh, ya, itu berarti apa? Itu berarti dia akan mengalami suasana keramahan Kristus, ya. Keramahan Kristus terhadap jemaatnya. Kasih Kristus yang begitu meluap bagi jemaatnya untuk senantiasa diasuh terus gitu. Nah, saudara sekalian, dengan demikian juga ketika keberadaan jemaat itu mengalami keputusasaan, ya, Kristus itu menopang, Kristus itu merawat. Ya. Nah, saudara sekalian, seperti menghadapi depresi saat sekarang itu banyak orang, ya, mengalami terpaan, tempaan, sehingga seakan-akan banyak menjadi orang putus asa menghadapi masa-masa sekarang ini. Namun saudara sekalian, Kristus tetap memberikan topangan, mengasuh, merawatnya, ya kan? Merawatnya terus, tiada jemu-jemunya Kristus itu merawat. Meskipun ada badai keputusasaan, ya, tetapi Kristus mau merawatnya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena di dalam home itu, ya, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat yang akrab, sebagai tempat asal dia, gitu ya kan, atau asal kita, ya, asal usul kita itu sebenarnya dari sananya gitu, ya, dari home-nya Kristus itu, ya. Dan saat sekarang ini kalau mengalami tantangan berarti kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menciptakan home itu lebih lanjut lagi, ya. Home memang sudah diciptakan oleh Tuhan dan sedang diciptakan oleh Tuhan dan akan terus dibentuk oleh Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar kita menerimanya, ya, memang itu dari Tuhan kita terima, tetapi kita juga bersama-sama diajak oleh Tuhan untuk merawatnya, ya. Nah, saudara sekalian, ya dikasihi Tuhan, ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk merawatnya dengan lebih sungguh lagi. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini berarti juga perlu suatu hal yang sungguh-sungguh untuk diperjuangkan, ya. Masih terus diperjuangkan. Ada salah satu istilah yang baru-baru ini sangat penting di masa pandemi, ya. Apa itu istilahnya, ya? Ada satu istilah yang sangat penting untuk menghadapi dan menangkal cegah penyebaran virus SARS-CoV-2, ya kan? Yaitu stay at home, ya. Stay at home. Itu penangkal yang paling manjur, ya. Belum ada tandingannya, ya kan? Belum ada tandingannya. Ya, sekarang ini memang ada protokol kesehatan, ya, untuk membantu kita menolong masyarakat supaya roda perekonomian, ya, itu lebih menolong roda perekonomian supaya bisa lebih jalan, ya kan. Hari-hari ini saudara sekalian di Kanada itu melakukan lockdown. Dan lockdown itu yang setahu saya, ya saudara sekalian, ya, secara sederhana, ya, lockdown itu orang-orang itu nggak boleh keluar-keluar loh, ya kan, nggak boleh keluar-keluar, ya. Tidak bisa bermanja-manja, aku pengen ke mall nih hari ini, nggak bisa, ya kan? Nggak boleh, ya. Bahkan kalau keluar mungkin dikejar-kejar polisi juga, ya, kalau situasinya lockdown. Setahu saya sih seperti itu, saudara. Nah, saudara sekalian, saya akan menekankan juga untuk keberadaan stay at home itu, ya, tinggal di rumah. Yang sekarang ini kurang mungkin dengungannya atau gaungannya itu meredup, ya. Di kita Indonesia mungkin ini meredup karena kita melakukan PSBB transisi atau apa, ya kan, atau yang sejenis itu, ya. Mungkin hari ini hari terakhir PSBB transisi, ya, ya, tapi pasti ada kebijakan yang diputuskan lagi di Jakarta ini pada khususnya. Nah, saudara sekalian, itu betapa hebatnya, ya, itu perawatan itu, ya. Gereja Tuhan yang sudah didesain oleh Tuhan itu dirawat, diasuhnya sedemikian rupa itu oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, ya, kita melihat bagian ini, ya. Melihat bagian ini saya memberikan contoh, ya, memberikan contoh
Di dalam Injil Lukas pasal 15 itu ya, itu salah satu cerita favorit bagi saya, ya kan. Yaitu ada cerita perumpamaan anak yang hilang, ya kan. Satu sisi saya pikir-pikir anak itu bukannya anak yang hilang, ya. Ini perenungan saya pribadi gitu ya. Kalau sesuatu yang hilang itu enggak ada gitu ya, ya memang betul ya. Tetapi saya lebih mengatakan bahwa ini anak yang pergi itu anak yang menghilang, ya kan? Bukan anak hilang tapi anak yang menghilang. Ya, ya seperti anak-anak remaja mungkin gitu ya kan, mulai tidak suka tinggal di rumah, ya kan? Anak-anak muda ada yang merasa gitu, ya. Barangkali ada, ya. Atau saudara sedang merasakan, ya oke lah kalau begitu, ya kan? Oke lah kalau begitu, tapi saudara harus memiliki kecerdasan untuk meneliti itu semua. Kenapa? Ya kan? Nah, saudara sekalian, ini cerita itu ya, salah satu yang sangat menarik bagi saya juga begini, bahwa anak bungsu itu ya, mencerminkan kerinduan terhadap home-nya itu, ya kan? Dia punya rasa apa? Di bagian-bagian cerita tengahnya itu ya, dia pengen kembali ke rumah ya, ketemu bapaknya. Jadi ada rasa rindu pulang. Ya bagaimanapun juga barangkali gitu ya, orang mengatakan bagaimanapun juga itu rumahmu. Ya. Meskipun dia juga tahu diri ya, si bungsu itu tahu diri kan, saya mau pulang, saya sudah tidak dianggap anak bapak. Bukan anak bapak nggak apa-apa, gitu kan. Dianggap sebagai pekerja atau pembantunya, hambanya juga nggak apa-apa, ya kan. Karena apa? Rindu keberadaan home-nya itu ya, keberadaan home-nya. Ya. Nah, saudara sekalian, saya akan bertanya kepada saudara, ya kan. Saudara rindu nggak dengan home-nya, ya, Gereja Isa Al-Masih Cengkareng Indah, gitu. Nah, saudara sekalian, saya kalau menjelang Natal begini ya, saya itu masih sering terharu sampai hari ini. Karena apa? Karena ingat masa-masa kecil Natalan di rumah. Masa-masa Natal pertama kali itu. Waduh saudara sekalian, saya itu merasa waktu itu ya, bisa merasakan suasana surga. Bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu betul-betul rasanya itu ada di samping saya begitu, ya kan. Nah, saudara sekalian, mungkin itu merupakan daya tarik kampung halaman begitu ya kan. Merupakan daya tarik kampung halaman. Oh, saudara sekalian, saya masih ingat gambaran atau peristiwa-peristiwa Natal pertama kali yang kami rayakan di kampung, ya kan. Ya meskipun di pinggir rawa pening, ya kan. Ya beberapa saudara pasti sudah tahulah kondisinya namanya rawa pening ya. Memang kalau lihat di sana itu lihat rawanya lama-lama juga pening ya. Nah, saudara sekalian, keberadaan itu ya, suasana seperti itu mahal saudara sekalian ya. Tapi saya juga sadar kita jangan dipenjara oleh masa lampau ya. Tetapi masa lampau itu pun menjadi kenangan yang manis bagi kita ya. Itu pengen kita tanda kutip hadirkan ya, pengen kita hadirkan suasana yang begitu teduh, damai gitu ya kan. Natal ya. Ya meskipun waktu itu ada teman-teman sekolah minggu gitu ya. Teman-teman sekolah minggu waktu itu awal-awal Natal itu saya masih sekolah minggu ya kan. Pada nari ya kan. Tapi saya waktu itu belum terlibat dalam tari menari ya kan. Nah, saudara sekalian, saya lihat teman-teman nari, ya kan. Rasa-rasanya saya pengen joget juga, gitu ya kan. Wah, ada yang main musik-musik, gitu ya kan. Meskipun musiknya nggak lengkap, ya, nggak selengkap inilah. Gitu. Sederhana saja. Ya. Tapi itu suasana sangat sejuk, gitu ya. Nah, saudara sekalian, mungkin juga ya, zaman sekarang ini kalau kita bergereja kadang-kadang bagaimana nih suasana gereja kayak begini ya kan. Kurang nyaman barangkali ya kan? Nah, kalau suasananya kurang nyaman, saudara dipanggil oleh Tuhan
bentuklah, bikinlah suasana nyaman itu. Ya kan? Kita tidak bisa langsung bisa melemparkan tanggung jawab begitu saja. Ya kan? Kita sudah dipercaya, dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan untuk menciptakan itu, menggarap itu. Ya, ya saudara sekalian, menggarap hal itu karena apa? Karena hal itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara harus turun, saudara harus mengerjakan. Ya. Tidak bisa juga menyerahkan, ini tugas pendeta ada sudah gitu. Oh, tidak ada model begitu. Ya. Ya pendeta yang mengarahkan, ya kan? Mengarahkan, mengingatkan gitu. Ya. Terus menerus bertumbuh. Ya. Nah, saudara sekalian, hal demikianlah itu yang bisa ditawarkan kepada dunia ini. Ya. Yang saat ini banyak menghadapi pengerusakan, menghadapi banyak persoalan. Ya. Nah, kekristenan itu harus menjadi cerminan, menjadi home bagi keberadaan masyarakat sekarang ini. Ya. Kekristenan mesti menawarkan home, ya. Menawarkan aman, menawarkan karena melakukan sesuatu yang produktif, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya. Tadi sekarang di depan tadi yaitu tertib. Ya. Karena apa? Ada perintah dari Tuhan. Ya. Ya, jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen ini ya, tugas kita di dalam home itu kita mengupayakan ya bagi perubahan di dunia ini. Mereka semua menunggu saudara ya. Dunia ini menunggu engkau untuk menyatakan home kepada dunia ini. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mesti juga jujur ya. Bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita ini memang ada hal-hal yang banyak mengalami tahap-tahap yang mengkhawatirkan, tahap-tahap yang mengecewakan, tahap-tahap gagal, ya, itu ada memang. Ya. Itu seringkali juga tak terelakkan. Namun oleh karena itu saudara sekalian, maka kita perlu menemukan sumber kekuatan untuk menghadapi itu semua. Dan bahkan kita yakin, ya, memastikan kalau kita melakukan hal-hal di dalam nilai-nilai home itu, ya, kita dapat melanjutkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang segar. Ya. Bukan hanya untuk saat sekarang ini, tetapi juga saat-saat bagi generasi-generasi yang mendatang. Dan saudara sekalian, saya melihat ya saat-saat ini ya, kalau home itu terbentuk dengan kualitas yang lebih tinggi, ya, maka itu menjadi perisai bagi kanak-kanak yang luar biasa. Ya. Menjadi hal yang sangat bernilai bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, saudara sekalian, saya tutup dengan salah satu kejadian yang sekarang ini sedang banyak terjadi ya, khususnya anak-anak sekolah, ya kan. Saya memang juga menghadapi sama seperti saudara ya, anak-anaknya yang lagi sekolah kan online gitu ya kan. Saya pikir waduh online itu berat ya. Bagaimana itu bisa belajar dengan baik ya, secara online gitu ya. Tapi ini saya mengambil contoh keluarga saya aja ya, yaitu misalnya Bila gitu ya. Dan itu salah satunya itu saya melihatnya nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Anak-anak SMA itu ya. Bila kan SMA ya. SMA kelas 1 ya kan. Anak-anak itu ya sekarang itu sudah dibekali dengan ceramah-ceramah yang berbobot ya. Saya pernah ikuti ceramahnya juga ya. Mendengar wah ini bukan ceramah-ceramah yang ringan-ringan saja nih. Untuk anak SMA ya itu bagi saya juga nilainya bobotnya tinggi gitu kan. Nah, saudara sekalian, kalau sejak sedini mungkin
dibekali dengan hal-hal yang mutiara-mutiara yang berharga itu, ya kita percaya, ya kita percaya, ya itu memang dari lembaga sekolah, ya lembaga sekolah. Lembaga sekolah kan salah satu lembaga yang membentuk kehidupan generasi ini juga, ya kan. Dan itu bermanfaat. Ya. Nah, di gereja, ya di gereja kita juga berusaha sebaik-baiknya, ya mempersiapkan generasi itu. Ya. Ya, saya ini sekarang saya hitung-hitung umur sudah sekalian. Ya. Menghitung umur itu ya dibanding rata-rata dengan generasi yang muda kan jatah saya sudah semakin menipis gitu ya kan. Nah apa yang perlu bagi mereka? Ya warisan-warisan keteladanan itu yang paling dibutuhkan oleh mereka. Ya kan. Ya pengetahuan juga boleh ya, kita mendidik mengarahkan juga bagus. Ya. Sangat penting saya pikir itu yang namanya keteladanan. Meskipun ada banyak kekurangan, ya kita tetap usahakan itu. Karena dengan demikian kita bisa memelihara dan meningkatkan kualitas daripada home itu. Ya, inilah saudara sekalian yang menjadi perenungan kita. Ya, kita dianugerahi Tuhan, ya, dengan home. Ya, kita juga dipanggil untuk merawatnya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan.